Itu yang disebut kiwamud dunia. Yang disebut kiwamud dunia bahwa suksesnya kampung, suksesnya dunia, suksesnya negara ketika apa? Ada 4 orang yang andil di situ. Yang pertama bi'ilmil ulama, ada ulama di situ. Yang kedua adilil umar, adanya umar, pemimpin, pejabat yang mau berkumpul dengan orang-orang alim. Yang ketiga bidu'ail fakir, doanya orang fakir. Yang keempat wasakhawatil agniya, itu dermawannya orang-orang kaya. Yang mana kita berkumpul, 4 orang berkumpul di masjid ini. Ada yang fakir, tugasnya mendoakan. Ada yang kaya, tugasnya mensupport. Ada adilil umar, saat mau mengadakan acara-acara untuk kemaslahatan umat, dia support. Adanya orang alim yang di situ apa? Memberikan pencerahan agar semua orang itu tetap taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati panjenenganipun pejabat desa, pejabat pemerintah beserta jajarannya. Yang saya hormati Kang Mas Ustadz Fatah, Kang Mas Ustadz Muslim Mukhlis, yang mana pejabat pemerintah, pemimpin yang ngatur kita itu mau berkumpul dengan orang-orang soleh. Apa yang dikatakan Mas MC tadi, itu yang disebut kiwamud dunia. Yang disebut kiwamud dunia bahwa suksesnya kampung, suksesnya dunia, suksesnya negara ketika apa? Ada 4 orang yang andil di situ. Yang pertama bi'ilmil ulama, ada ulama di situ. Yang kedua adilil umar, adanya umar, pemimpin, pejabat yang mau berkumpul dengan orang-orang alim. Yang ketiga bidu'ail fakir, doanya orang fakir. Yang keempat wasakhawatil agniya, itu dermawannya orang-orang kaya. Yang mana kita berkumpul, 4 orang berkumpul di masjid ini. Ada yang fakir, tugasnya mendoakan. Ada yang kaya, tugasnya mensupport. Ada adilil umar, saat mau mengadakan acara-acara untuk kemaslahatan umat, dia support. Adanya orang alim yang di situ apa? Memberikan pencerahan agar semua orang itu tetap taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua 4 orang tersebut adanya berkumpul di sini, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita semua. Berkah silaturahim ini Allah memanjangkan umur kita semua. Tapi yang perlu kita pelajari yang namanya panjang umur, ada salah satu cerita ketika Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi Isa
ketika Nabi Musa meminta doa panjang umur, saat tangannya belum ke bawah, masih diangkat, belum menundukkan tangan, ada tamu yang mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ya Nabi Allah. Dibuka pintu, ada orang tua yang pertama, yaitu orang tua. Ada perlu apa kamu kesini? Saya minta makan ya Nabi Allah, saya belum makan. Dikasihlah makanan, salah satunya yaitu anggur. Saat mengambil anggur, orang tua tersebut, orang tua yang sudah gak punya gigi, kalau makan anggur kan gelinding Pak. Nabi Musa sadar bahwa nanti ketika tua bakalan seperti orang tua tadi, kesusahan, mau makan apa saja kesusahan, gabut di dunia, sudah gak punya teman. Siapa sih yang mau berteman dengan orang tua? Akhirnya Nabi Musa kembali ke kamar, kembali ke tempat sholat, doa, ya Allah saya cancel lagi doanya, gak pengen jadi tuh. Kita lihat orang tua yang ketika sudah tidak punya teman, dia mau bermain dengan siapa? Untuk makan susah, mau kata seperti itu, karena sudah menjadi unsur Allah mendesak. Setiap kali orang yang sudah tua, salah satu organ tubuhnya itu jelas melemah, entah giginya, entah pendengarannya, entah kekuatannya dan lain sebagainya. Mau menjadi panjang umur, mau teman-temannya yang sebaya itu sudah sampai 120, kesusahan. Ini kita taat, kita sudah apa yang Allah berikan sama kita. Masalah umur itu sudah menjadi kehendak Allah. Yang penting umur kita itu barokah. Semakin tua, semakin kita lanjut usia, di situ semakin tambah keberkahan, alias semakin tambah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud barokahnya silaturahim. Tambahnya berkah umur. Semakin tua semakin taat, bukan semakin tua semakin mencicil, semakin nakal. Yang kedua, barokahnya silaturahim, barokahnya kita seperti ini berkumpul di masjid yang kita cintai, di majelis Rasulullah, di majelisnya Gusti Allah. Yang kedua yaitu apa? Rizki melimpah. Allah memberikan berkah rizki yang melimpah. Tapi perlu dimaknai lagi, rizki yang melimpah yang seperti apa? Karena zaman dahulu banyak orang yang mendapatkan rizki melimpah karena kesabarannya, karena keistiqomahannya di jalan Allah. Tapi rahasia Allah memberikan kekayaan terhadapnya, justru malah menjadikan dirinya menjadi mati yang su'ul khatimah. Namun kita tahu kisah Sa'labah, salah satu sahabat Nabi yang dijuluki sebagai hamamatul masjid. Pokok kehidupannya selalu di dalam masjid, iktikaf dalam masjid, siang malam di dalam masjid. Dia orang yang nggak punya, bahkan setiap sholat berjamaah makmum dengan Kanjeng Nabi, dengan Nabi Muhammad. Di situ setelah salam dia langsung pulang. Terus ditanya kali Kanjeng Nabi, ya Sa'labah, apa yang membuat engkau melakukan amal, melakukan pekerjaan seperti pekerjaannya orang-orang munafik? Nah, salah satu ciri orang munafik yang disebutkan Nabi yaitu apa? Setelah salam gak nunggu wiridan, gak nunggu si imam berdoa. Itu salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang munafik. Kenapa tersebut? Ya Rasulullah, saya ini setiap kali datang kemanapun, setiap kali kemanapun, setiap kali saya di dalam masjid itu menggunakan
pakaian tersebut. Sedangkan saya di rumah punya keluarga, punya istri yang bajunya hanya satu. Saat saya datang ke masjid bajunya tak pakai, istri saya telanjang. Tapi jangan mikir kemana-mana, nanti tidak masuk. Hanya punya satu baju. Mbok ya dongake jenengan kersane sugih. Mbok ya dongake jenengan supaya menjadi orang kaya. Apa kata Rasulullah? Sudah apa keadaanmu sekarang? Itu mungkin yang terbaik dari Allah. Itu mungkin yang terbaik dari Allah. Sampai memaksa berkali-kali, Sa'labah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang kaya. Didoakanlah Sa'labah tersebut sehingga dia mempunyai harta yang sangat banyak. Di saat dia kaya, keistiqomahan yang sering dilakukan oleh Sa'labah saat dia miskin itu sedikit demi sedikit hilang. Sedikit demi sedikit hilang. Itu sudah menjadi hujatullah antara dunia dan akhirat, gak bisa dipersatukan. Kita tahu orang yang mungkin sering datang ke masjid, sering istiqomah berjamaah dalam masjid, mesti ketok dia orang ya, orang kaya gak bakalan mungkin betah karena dia punya job kemana-mana, iya kan? Keistiqomahan di saat orang fakir yang istiqomah di dalam masjid datang ke majelis, tapi di saat naik derajat dunianya sedikit demi sedikit jamaahnya hilang, keistiqomahan dia datang ke majelis ilmu hilang, sehingga dia apa? Di saat Nabi itu datang untuk mengambil hak hartanya yaitu berupa zakat, apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, itu bukan zakat. Karena apa? Zakat kan tergantung, ada persenannya. Kenapa? Ini salah satu rahasia Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi itu sangat mencintai orang-orang miskin. Bahkan setiap hari, setiap Kanjeng Nabi berdoa untuk dirinya sendiri, mendoakan dirinya supaya ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin. Kenapa Nabi itu sangat mencintai status kemiskinan? Karena apa? Orang miskin di saat dia bersedekah pasti selalu dalam keadaan sulit. Orang miskin di saat dia memberikan hartanya, dia sendiri lagi susah. Terus yang kedua, gampang dermawan. Contoh, seandainya kita punya harta cuma 100 ribu, kita kasihkan ke teman kita mungkin 10 ribu masih, padahal 10% dari 10% dari 100 ribu. Tapi kalau sudah kaya, kewajiban hartanya itu hanya 2,5%, ataupun disedekahkan 10%. Kalau punya 1 M nya berapa? 100 juta. Kepikiran nggak? Mulai naik, dia semakin pelit, dia semakin. Disitulah Sa'labah ketika meninggal mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan bisa dalam Al-Quran, fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Dia dicap oleh Allah di dalam hatinya menjadi orang yang munafik sampai kapan? Sampai dia ketemu dengan Allah, alias dia mati dalam keadaan munafik, disiksa di dalam neraka khalidan mukhaladan, selama-lamanya. Pengen jadi orang kaya? Kita mah pengennya hidup kaya, mati masuk surga. Nah, nanti antara berkah silaturahmi yang kedua tadi yang dimaksud rizki melimpah, itu rizki yang barokah. Saat dia mencapai derajat tinggi dalam urusan dunia, dia tetap tidak pernah meninggalkan keistiqomahan di saat dia miskin. Di saat dia diambil zakatnya, zakat kasihkan, menjadi orang yang dermawan.
Itulah Kanjeng Nabi. Itulah Nabi. Nah, dalam perkumpulan kita untuk memperingati acara Isra Mi'raj, Isra Mi'raj yang mana hal tersebut itu termasuk peristiwa besar, tapi di pandangan Gusti Allah peristiwa tersebut itu tergolong dari sebagian kecil tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebesarannya Allah. Saya teruskan yang masalah tadi, masalah miskin. Ada cerita yang kedua. Dulu ada salah satu kekasihnya Allah yang selama hidupnya ditakdir sama Allah dalam keadaan miskin. Ada kekasih Allah, orang-orang soleh yang dalam keadaan hidupnya dia miskin. Saat menginjak umur yang mendekati kematiannya, orang tersebut minta sama Allah, berhari-hari minta supaya merasakan hidup kaya, pengen merasakan hidup kaya. Gusti Allah nggak merespon, doanya direspon oleh malaikat Jibril, doanya direspon oleh malaikat. Malaikat matur sama Allah, ya Allah, kenapa engkau nggak mengabulkan doanya orang soleh tersebut? Dia sudah mau meninggal, sudah tua. Kenapa engkau pertimbangkan masalah dunia? Dunia bagi jenengan itu sepele. Ini orang soleh yang nggak bakalan neko-neko. Ketika dia minta kaya, mbok ya diijabah. Orang dia kasih. Apa kata Gusti Allah? Terus saya nanti pakai alasan apa untuk memasukkan surga orang tersebut? Saya menggunakan alasan apa? Justru kemiskinannya yang dalam keadaan menjalani hidupnya dengan cara yang sabar, itulah yang menjadi alasan saya memasukkan surga ke dalam terhadap orang tersebut. Mungkin keadaan kita yang saat ini kita sabar itu menjadikan salah satu alasan wasilah kita masuk ke dalam surga. Syaratnya itu syarat. Karena dalam peristiwa Mi'raj itu pelajaran yang diambil oleh para ulama-ulama kita itu sangat luar biasa. Salah satunya untuk meningkatkan keimanan umat Nabi, untuk meningkatkan salah satu yaitu keimanan daripada umatnya Nabi. Kita tahu yang namanya Isra Mi'raj saat Nabi dipanggil oleh Allah, saat Nabi dihibur oleh Allah, yaitu diajak jalan-jalan di alam langit. Salah satunya tentang subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Peristiwa Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar menurut kita, tapi bagi Allah salah satu peristiwa tersebut itu tergolong sebagian kecil dari kebesaran, sebagian kecil dari min ayatina, sebagian dari kebesaran. Karena kita seringkali terdikte, seringkali didikte oleh hal-hal yang besar, yang mana di saat melihat sesuatu yang luar biasa kita takjub. Setiap kali melihat peristiwa yang besar kita heran, kita gumun. Padahal di dalam setiap pandangan kita itu sudah sangat terlihat bahwa apa yang kita pandang setiap hari itu adalah salah satu bentuk daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kisah Ashabul Kahfi, salah satu kekasih Gusti Allah yang Allah takdirkan menggunakan kebesarannya yaitu tidur selama 360 tahun.
kisahnya Nabi Musa dan kisah-kisahnya kekasih-kekasih Allah, kita sering terdikte untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang besar. Padahal hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu kadang-kadang kita lalai bahwa hal tersebut itu adalah salah satu tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu ketika Allah menciptakan seekor nyamuk. Tapi kalau bodohnya kita saat memandang seekor nyamuk, bodohnya kita saat memandang seekor nyamuk, kita anggap itu sebuah problem, sumber penyakit, iya nggak? Padahal salah satu tanda kebesaran Allah, banyak orang yang hidup mendapatkan rezeki karenanya. Artis-artis iklan bacon, barokahnya nyamuk digit, pabrik bacon, pabrik kalengnya, pabrik cat baconnya. Mungkin salah satu di antara kita hidup wasilah barokahnya ciptaan Allah yang berubah. Ada yang kerja di pabrik kaleng untuk bungkus bacon, plastik untuk catnya. Kita nggak pernah memandang hal-hal kecil sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal itu termasuk di antara kebesaran Allah. Yang di saat Allah menciptakan hewan-hewan yang dilindungi, nyatanya punah. Kayak sekarang dinosaurus punah, harimau hampir punah. Padahal semua orang suka. Tapi ketika kita memandang nyamuk yang semua manusia itu memburu sampai sekarang nyatanya nggak punah-punah, itu tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari hal kecil yang sering kali kita lihat, itulah salah satu di antara tanda kebesaran Allah, seperti halnya Mi'raj. Itu yang disebut innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwa Gusti Allah nggak pernah malu setiap kali menciptakan hal-hal yang kita anggap itu sebuah problem, sebuah masalah, sebuah sumber penyakit. Makanya banyak kali orang-orang soleh melihat peristiwa Mi'raj itu kadang-kadang setiap kali dimintai barokah doa untuk orang-orang yang sakit, itu kadang-kadang malas untuk mendoakan. Setiap kali orang-orang soleh di situ dimintai barokah doa supaya pandemi hilang, itu kadang-kadang malas. Orang soleh setiap kali dimintai doa waktu kemarau diminta supaya cepat hujan, kadang-kadang malas, sebab tahu ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada orang yang datang semisal sudah kemarau panjang, datang ke orang alim minta, ya Syekh, boleh jangan doa minta hujan, kami ini sudah lama nggak kekeringan dan lain sebagainya. Malas karena dia punya pertimbangan. Saat dia mendoakan, dia pikirnya seandainya doa saya dikabulkan, sama halnya saya membunuh bakul es, tuh kan? Ya enggak? Saat seandainya doa saya dikabulkan, sama halnya doa tersebut itu bakalan menimbulkan yaitu orang yang cara mencari rezekinya dengan cara berjualan es. Jualan es kayunya kapan? Kalau nggak pas musim. Saat orang orang-orang alim dimintai doa, orang yang sakit, semisal malaria,
semisal soal sakit-sakit yang timbul dari nyamuk itu kadang-kadang apa namanya malah seandainya doanya bakalan dikabulkan, gak ada orang yang malaria, penyakit malaria dan lain sebagainya yang timbul dari nyamuk, yang sumbernya dari nyamuk, itu apa? Bakalan menimbulkan korban. Banyak orang-orang yang bakalan kelaparan. Pabrik Baygon tutup, karyawannya berapa ribu. Nganggur mana? Saat orang-orang soleh itu diminta untuk menghilangkan pandemi, barokahnya pandemi, laki-laki nganggur, suami yang nganggur, bisa punya alasan pandemi. Ya enggak? Padahal ya ada pandemi, nggak ada pandemi tetap tapi kan jadi punya alasan agar suami, agar si istri itu menerima keadaan kita. Itulah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bilang besar. Itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda-tanda kecil daripada salah satu kebesaran. Yang kamu lihat masalah nyamuk, masalah penyakit dan lain sebagainya, di samping itu Allah memberikan kemanfaatan untuk orangnya. Kita nggak pernah tahu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali menciptakan apapun untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuatannya, sifat kudrahnya Allah seperti apa, kita nggak pernah tahu karena kita seringkali berpikir yang bersumber dari hawa nafsu, makanya dengan nggak diijabah. Makanya doanya kadang-kadang nggak diijabah. Ya Allah, saya minta harta yang banyak supaya saya mampu menghidupi anak-anak yatim 10.000 semisal. Nah sama halnya Gusti Allah disuruh untuk membunuh laki-laki yang statusnya bapak, jumlahnya 10. Kadang-kadang kita seringkali berdoa yang bersumber dari hawa nafsu, yang di situ doa tersebut tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kan dikabulkan. Gusti Allah, itu sifatnya Allah. Peristiwa Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa menurut kita, tapi yang kita pandang seperti nyamuk tersebut luar biasa. Ketika Allah menciptakan nyamuk, semisal ada ilmuwan atau yang sering bikin patung, coba disuruh untuk membuat patung nyamuk, la yastahi ayyadriba mathalama ba'udatan fama fawqaha. Bagaimana sulitnya Gusti Allah untuk menciptakan nyamuk yang di dalam nyamuk ada organ tubuhnya, ada alat kelaminnya, ada sarafnya. Coba yang suka bikin patung saja suruh bikin patung nyamuk, iya caranya. Mungkin kalau untuk membuat gajah, patung gajah dan hewan-hewan besar lainnya mampu, tapi coba disuruh untuk membuat nyamuk, patung nyamuk yang ada alat kelaminnya, mohon maaf, yang ada sarafnya, ada anaknya, dan anaknya punya saraf lagi. Tanda-tanda kebesaran Allah. Disitulah peristiwa Mi'raj yang diambil oleh ulama-ulama untuk memperkuat iman, untuk mempertahankan keimanannya supaya tidak tergiur dari apapun yang kita sebut dengan dunia. Karena umat Nabi sendiri setiap kali ditanya oleh sahabat-sahabatnya, apa yang kau khawatirkan ya Rasulullah? Kata Nabi, aku nggak pernah mengkhawatirkan kesuksesan Syaitan saat menggoda umatku, menggoda supaya umatku itu kafir. Aku nggak pernah mengkhawatirkan itu, karena saya sudah memberikan pelajaran tentang tauhid yang insya Allah bahkan dia yang bertato, bahkan dia yang berzina, mohon maaf, bahkan dia yang berjudi, bahkan dia yang nggak pernah sholat disuruh untuk keluar dari Islam, nggak mau. Gimana?
justru yang saya takutkan kesuksesan syaitan yang dia rekayasa menggunakan harta, tahta, wanita. Itu yang dikhawatirkan Allah umat Nabi bakalan terpecah belah, yaitu atas kesuksesannya syaitan dengan cara merekayasa harta, tahta, wanita. Mereka para ulama mengambil pelajaran daripada Isra Mi'raj tersebut untuk mempertahankan keimanannya supaya tidak tergiur daripada tiga hal tersebut: harta, tahta, wanita. Ada tadi yang saya jelaskan. Saat dia kaya, dia takut bakalan seperti Sa'labah. Saat dia miskin, dia ingat sama kekasih Allah yang masuk surga, wasilah dia menyadari keadaan saat dia miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali menampakkan kebesaran dan sifat kudrahnya Allah untuk mempertahankan tauhid kita. Salah satu peristiwa Mi'raj saat Nabi naik ke langit satu, langit yang paling dekat dengan dunia, langit yang kita lihat itu langit pertama, langit yang paling dekat dengan dunia, namanya Samatud Dunya. Di situ bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Peristiwa Mi'raj saat Nabi naik ke langit pertama, langit yang paling dekat dunia, bertemu dengan Nabi Adam. Ketika Nabi melihat kondisi Nabi Adam, di saat Nabi Adam melihat ke kanan, melihat ke arah kanan, Nabi Adam menangis. Ketika melihat ke kiri, noleh ke kiri. Oh salah. Seandainya Nabi Adam itu melihat ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kiri, Nabi Adam nangis. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Kenapa Adam seperti itu? Saat noleh kanan dia tersenyum, saat noleh kiri dia menangis. Kata Nabi Adam, saat Nabi Adam noleh ke arah kanan dia tersenyum karena dia melihat anak cucunya, melihat keturunan-keturunannya ila yaumil qiyamah yang ditakdirkan masuk surga menjadi ahlul jannah. Saat dia noleh ke kiri, dia menangis karena melihat anak cucunya yang ditakdirkan Allah menjadi ahlun nar, menjadi penduduk neraka. Orang yang paling susah saat melihat anak cucunya yaitu Nabi Adam. Diibaratkan seperti ini, antara koruptor dan KPK. Koruptor saat ditangkap KPK sebenarnya dia saudara, yaitu saudara sebenarnya. Siapa sih orang tua yang ketika melihat anaknya di situ saling dolim mendolimi, ada yang salah, ada yang benar, ada yang sukses, ada yang melarat. Siapa orang tua yang nggak sedih? Siapa orang tua yang bahkan bersedih saat melihat anaknya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan? Itu salah satu menjadi kearifan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menginginkan umatnya semua masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi saat disuruh untuk berdampingan dengan para nabi di yaumul mahsyar? Kursi untuk Nabi, karena Nabi tidak ada. Yang semuanya para nabi, anbiya wal mursalin sudah menduduki kursinya. Jatah kursinya kanjeng Nabi ini sudah enggak, kanjeng Nabi tidak ada. Kanjeng Nabi kenapa? Dibalai sama malaikat Jibril, dicari. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa kau di sini? Apa kata Nabi? Saya enggak mau duduk di sini, duduk di kursi itu sebelum Allah
memberikan apa yang saya inginkan. Allah mengabulkan apa yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan? Fawallahi la ardo min ummati wa wahidun finnar. Aku gak ridho ketika ada salah satu dari umatku masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam. Itulah salah satu peristiwa Mi'raj yang di saat Nabi melihat kondisi Adam seperti itu justru menjadi salah satu kearifan Nabi Muhammad SAW, menjadi pelajaran sehingga Kanjeng Nabi sangat-sangat menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Sampai-sampai peristiwa tersebut itu terkenang setiap hari. Ketika melihat kondisi Adam setiap hari, Kanjeng Nabi itu apa? Ingat terus, bahkan ingatannya itu sampai menjadi perilaku di saat Nabi dikasih mukasyafah, ketika diperlihatkan umat-umatnya dari zamannya Nabi ila yaumil kiamat, dari zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ada yang umatnya Nabi yang soleh, ada yang fasik, ada yang suka maksiat, ada yang pokok Nabi melihat umatnya yang bermacam-macam. Ada yang soleh, ada yang tatoan tapi ikut maulidan, kan banyak. Ada yang tukang judi, tapi di situ nggak pernah kan Nabi bingung. Tapi semua itu umatnya, semua itu beragama Islam. Sehingga di saat Allah memperlihatkan semua umatnya Nabi terhadap Muhammad, terhadap Kanjeng Nabi nangis. Kanjeng Nabi nangis. Di saat Kanjeng Nabi nangis, ditanya oleh Allah, apa pendapatmu sekarang wahai kekasihku? Apa pendapatmu sekarang? Ketika kau menginginkan semua umatmu masuk surga, tapi dalam keadaan umatmu yang seperti itu, Kanjeng Nabi hanya diam. Mau memaksa Gusti Allah untuk mengabulkan keinginannya. Semua umatnya masuk surga, entah yang sholat atau yang toleh, entah yang sholat atau yang fasik, seolah-olah tidak menghargai ketentuan Allah. Yang fasik yaitu masukkan neraka, yang sholat sehingga apa? Fa'aqulu kama huwa abdus sholeh. Saya hanya berpendapat in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Wah, monggo terserah jenengan. Seandainya jenengan mau menyiksa umatku, itu terserah jenengan. Oh, itu hamba-hamba jenengan. Tapi seandainya jenengan mau memberikan ampunan terhadap mereka, sungguh jenengan memang zat yang bijaksana. Sehingga ayat tersebut itu dibaca setelah Nabi sholat Isya, sholat 2 rakaat sampai subuh. Setelah membaca Fatihah, surat yang dibaca hanya in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Masya Allah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW sama kita, Peristiwa tersebut, peristiwa Mi'raj menjadi perilaku Nabi, sehingga dakwahnya Nabi dalam segi mengajak umat untuk menjadi orang baik itu seringkali menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang toleran, cara-cara yang tidak pernah, jarang sekali menggunakan kekerasan. Barokahnya Mi'raj. Bahkan setiap Nabi disakiti oleh orang-orang kafir. Setiap Nabi itu disakiti. Ini yang menjadikan bijaknya Nabi dalam berdakwah, sehingga orang-orang itu banyak sekali yang masuk Islam karena kebijakan Nabi Muhammad SAW. Justru orang kafir yang masuk Islam paling banyak yaitu karena melihat dan merasakan kasih sayangnya Nabi terhadap umat-umatnya, bukan lewat melihat mukjizat-mukjizat yang sangat besar.
saat membelah bulan malah diomong sihir. Saat Kanjeng Nabi memperlihatkan hal-hal yang spektakuler, wah itu bukan mukjizat, itu sihir. Tapi Nabi di saat dia toleran, di saat sopan santunnya diperlihatkan, banyak sekali orang-orang kafir yang masuk Islam karena melihat dan tersentuh hatinya terkait Kanjeng Nabi sopan santun. Banyak cerita-cerita yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW selalu dalam doanya tidak pernah yang namanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu punya sifat emosional. Di saat merasa tersakiti oleh umatnya, di saat nabi-nabi terdahulu disakiti oleh umat-umatnya, nabi-nabi zaman dahulu, ya Allah, laknat mereka, laknat saja mereka. Tapi barokahnya di mi'rajkannya Nabi saat Nabi Muhammad SAW disakiti oleh umatnya, disakiti oleh orang-orang kafir. Malaikat Jibril yang merespon, malaikat-malaikat yang merespon, ya Muhammad, perlukah gunung ini saya jadikan senjata untuk membunuh mereka semua yang telah menyakitimu? Jangan. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka belum mengetahui siapa. Belum mengetahui. Pakai peristiwa Mi'raj untuk kita semua kita jadikan pelajaran bahwa melihat sesuatu yang spektakuler itu termasuk di antara salah satu tanda-tanda kebesarannya Gusti Allah. Begitu pula saat kita melihat sesuatu yang kelihatannya itu sepele, hal tersebut juga termasuk di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena supaya kita boten terdikte, tidak terdikte dengan hukum-hukum adat. Di saat Allah menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam hubungan rumah tangga, gunakan caranya. Kalau kita memandang orang yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangganya tenteram, banyak hartanya, terus anaknya solih solihah dan lain sebagainya, pada kenyataannya kita juga banyak sekali melihat orang-orang kaya yang rumah tangganya hancur, ya enggak? Tapi nggak pernah berpikir. Nah, saat kita melihat orang-orang fakir yang untuk makan aja susah, tapi mampu mempertahankannya sampai dia meninggal, dipisahkan oleh kematian, itu sakinah, mawaddah, warahmah yang Allah ciptakan dalam rumah tangga. Salah satu tanda bentuk kebesarannya Allah menggunakan caranya, yang mana kita seringkali didikte oleh hukum-hukum adat. Pantasnya nak sugih, kalau sudah kaya, istrinya cantik, anaknya solih solihah, rumah tangganya ayem. Itu hanya hukum adat. Hukum adat. Kanjeng Nabi nggak pernah bisa didikte dengan hukum-hukum adat seperti itu. Karena kita seringkali kadang-kadang dikasih pelajaran oleh Allah, diperlihatkan tanda kebesarannya Allah, cuman kita nggak sadar. Misal kayak tadi yang seringkali kita minta menjadi orang yang umurnya panjang, seringkali diperlihatkan orang tua seperti tadi, orang tua yang sudah bongkok, untuk makan aja susah, nggak punya teman, gabut tentunya, gabut mau berteman dengan siapa, mau main seperti anak kecil sudah nggak pantas, mau nongkrong di Civas sudah nggak pantas, tapi kita nggak pernah sadar tentang itu. Makanya peristiwa Mi'raj yang semacam ini
mudah-mudahan menjadikan kita menjadi seseorang yang seringkali melihat apa yang kita lihat, oh itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat gampang syukur, supaya kita dapat gampang mempertahankan keimanan kita. Kita tidak mampu didikte oleh hal-hal yang berbau urusan dunia. Kalau hanya ini jam berapa ya? Jam 10 itu lagi Nabi naik langit yang pertama. Lagi naik yang pertama. Katanya langit ada tuh. Yang kedua bertemu Nabi siapa? Yang ketiga bertemu Nabi siapa? Sampai jam 3, jam 4. Mudah-mudahan peristiwa ini kita berkumpul di sini sebagai tanda bukti bahwa kita menunjukkan kecintaan pada Nabi Agung Muhammad SAW dengan cara memperingatinya, yang mana ada makalah faza kalbun bihubbi ashabi kahfin wa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Mohon maaf, buku itu bisa masuk surga wasilah lantaran kecintaannya terhadap ashabul kahfi. Bagaimana orang-orang yang mencintai, orang-orang yang membuktikan kecintaannya terhadap Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, kita mengeluarkan harta, kita mengeluarkan waktu, meluangkan waktu hanya untuk berkumpul di sini. Mudah-mudahan menjadikan wasilah kita dipandang Allah bi'ainir rahmah. Mudah-mudahan Allah memandang kita bi'ainil maghfirah. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW mau mengakui kita sebagai umatnya, bahkan lebih. Karena orang-orang yang mau menjaga agama ini, meneruskan perjuangan Nabi, membuktikan kecintaannya terhadap Nabi Agung Muhammad SAW. Di situ Nabi seringkali menyatakan, akan saya akui sebagai keluarga, akan diakui sebagai keluarga, bukan hanya umat tapi keluarga. Di zaman, di era tabi'in, di era tabi'in itu ada ulama yang solih, ulama yang soleh, yang satu sayyid, yang satu non habaib, bukan keturunan Nabi, tapi dia alim. Ada dua orang alim, yang satu ahwal, yang satu sayyid, keturunannya Nabi, cucunya Nabi. Tapi apa? Di saat ahwal tersebut yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunannya Nabi, mengakui bahwa saya keturunan Nabi, bahwa dia sebenarnya bukan keturunan Nabi, tapi dia mengakui bahwa saya keturunan Nabi. Si saya tersebut nggak terima, wah nggak boleh. Manda'a abahum, siapapun orang yang mengklaim dirinya adalah anaknya padahal sebenarnya bukan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia seperti halnya membeli tiket neraka. Oh nggak bisa. Ya sudah, sekarang kita sowan ke makamnya Nabi di kota Madinah. Kedua orang ini itu ziarah ke makam Nabi, ziarah ke makamnya Nabi. Di saat berdoa, di saat membaca sholawat, Allah memberikan mukasyafah terhadap kedua-duanya. Dimunculkannya lah Nabi Agung Muhammad SAW dalam keadaan yaqdah, dalam keadaan sadar, melek seperti ini. Kanjeng Nabi datang, ada masalah apa? Gak boleh kamu seperti itu. Niki ya Rasulullah, orang ini ahwal, tapi dia ngaku-ngaku sebagai keturunan jenengan. Ya saya nggak terima lah, orang saya yang keturunannya jenengan biasa mawar, tapi dia memviralkan diri bahwa dirinya keturunan Nabi. Ya saya nggak terima.
Jangan seperti itu. Apa kata Nabi? Nasabi kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Setiap nasab, setiap keturunan, gen keturunan, dan setiap sabab, wasilah, lantaran itu bakalan terputus saat dia meninggal, kecuali dia yang memang keturunanku dan dia yang menjadikan perilakunya saat dia hidup itu mencontoh aku. Dia adalah semua keluarga yang lewat dari jalur sabab, dari kesamaan sifat, dari kesamaan tingkah laku, dari kesamaan aktivitas dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi akan mengangkat orang yang bukan gen keturunan Nabi Muhammad, di situ akan diakui sebagai keluarga. Kita pernah tahu Salman Al Farisi yang punya prestasi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Salman minna ahlul bait. Salman termasuk dari keluargaku. Salman termasuk dari keturunanku. Padahal Salman sendiri itu adalah anaknya pastor, anaknya Yahudi yang dia masuk Islam, terus dia menjadi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diakui sebagai keluarga Nabi. Terus apa yang kita katakan nanti pada jamaah kita, ya Rasulullah? Kita ketika ditanya sama mereka, ya Rasulullah, apakah benar si Ahwal ini memang keturunan jenengan? Terus yang disebut dengan qasidah ingkila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Ya, ada kan qasidah seperti itu. Ingkila zurtum, apa yang akan kita katakan setelah ziarah, setelah meminta pendapat terhadapmu ya akramal khalqi? Apa jawaban Nabi? Qulu raja'na, katakanlah sama mereka semua, raja'na bi kulli khairin, kami pulang membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu kullu nasabin wasababin munqati'un ila yaumil qiyamah yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Setiap orang yang bukan keturunan Nabi, setiap orang yang menghabaib itu mampu, Kanjeng Nabi mau mengakui sebagai keluarganya lewat lantaran dia mau mengikuti sunnah-sunnahnya, dia mau mengikuti sunnah-sunnahnya, dia mau berdakwah, mengajak orang lain untuk ngaji, untuk salat berjamaah. Dia nanti bakalan diakui sebagai keluarga Nabi Agung Muhammad SAW. Apalagi di zaman akhir, untuk mengajak-ngajak hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya Islami, sifatnya religi, di situ sangat sulit. Yang diibaratkan Nabi, para penjaga agama di akhir zaman, para khidmah, para orang-orang yang khidmah di jalan Allah, orang-orang yang khidmah melayani agamanya Allah, orang-orang yang melayani agamanya Kanjeng Nabi. Di zaman akhir diibaratkan kal qabid alal jamrah, seperti hanya seseorang yang menggenggam bara api. Bagaimana cara merawatnya bara api? Bara api yang unsurnya dari kayu kita genggam panas. Untuk merawatnya agar tetap hidup, kita tiupin terus, kita tiup terus, cepat mati. Kita biarkan malah kalqabid ala jamrah, orang-orang yang berhikmah di jalan Allah, yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Di situ seperti itu, ibaratkan seperti itu. Tetap majelis, adakan iuran untuk pembangunan masjid, untuk pelebaran masjid. Apa kata-kata padahal hal baik. Kita terlalu ketat untuk mendidik anak kita menjadi orang soleh. Gak ngaji, sikat, anak berontak, kabur malah. Gimana? Itulah kalau covid alal jamrah.
orang-orang yang menjaga agama di jalan Allah diibaratkan seperti halnya dia menjaga bara api, diketati bubar, didiamkan mati. Coba nggak ada yang ngurusi masjid, nggak ada yang mau secara ikhlas lillahi ta'ala menjadi DKM masjid, nggak bakalan ada yang adzan masjid tutup jadi kafe. Gimana? Tapi urusan yang sifatnya bukan dakwah, sifatnya yang bukan urusan agama, untuk iuran nggak ada namanya kemahalan dan lain sebagainya. Anak yang disekolahkan di SMP yang sifatnya itu formal, untuk iuran 1 bulan 1 juta biasa orang tua, tapi untuk urunan 30.000 di TPG 1 bulan mahal banget. Gimana? Itulah orang-orang yang menjaga agama di jalan Allah di zaman akhir, mempunyai sangat banyak rintangan pada jalan baik, makanya mendapatkan pahala mislu ajri khamsina minas sahabat. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 daripada sahabat Nabi. Mudah-mudahan tidak masjid dan semua orang yang hadir di sini mudah-mudahan diakui sebagai kebenaran Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah seringkali memperingatkan sama kita dengan hal-hal yang sifatnya ciri-ciri bahwa dunia ini pun mendekati hari-hari kiamat, entah dengan berbagai bentuk bencana, entah dengan berbagai bentuk manusia yang tidak mampu membedakan mana hak mana batil. Itu sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Kita teruslah mendekat ke dalam masjid, teruslah kita mendekat ke majelis-majelisnya Rasulullah, teruslah kita mendekat terhadap orang-orang soleh yang supaya kita dikenal oleh mereka, sehingga kita wasilah dikenalnya kita sama orang soleh. Ketika kita meninggal, orang soleh tersebut itu tidak lupa dengan kita, tidak lupa dengan kita. Karena banyak sekali cerita-cerita orang biasa, tapi karena dikenal orang-orang soleh, kekasih-kekasihnya Allah, dia terselamatkan dari pertanyaan kubur. Salah satu karomahnya Imam Malik, madhab Maliki, pencetus madhab Maliki, salah satu karomahnya, salah satu di antara muridnya yang dia menjadi ustadz di pondoknya, ustadz yang mengajarkan ilmu tauhid, saat dia meninggal, ketika malaikat Munkar Nakir datang, malaikat Munkar Nakir mau mempertanyakan man rabbuka man nabiyuka wa man kitabuka, Imam Malik datang, yang Munkar Nakir, kamu harus sopan sama dia, kamu harus sopan sama ustadz ini, kamu jangan tanyakan dia, karena dia mengajarkan menrobuka, mengajarkan tauhid di pondok saya. Dekatkan diri kita dengan orang-orang soleh, orang kekasih-kekasihnya Allah, terutama pada orang-orang alim, supaya kita wasilah dikenal pendekatan kita. Ketika Nabi gak kenal sama kita, tapi ada orang dalam yang kenal dengan Nabi, itu mengenal kita, sehingga kita diperkenalkan oleh orang soleh tersebut terhadap Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa kita termasuk di antara orang-orang soleh. Itulah pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri, lebih-lebih kagem panjenengan sedaya, mungkin itu saja yang sakit kaulah aturaken yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.